Konsep dasar investasi. Apa itu investasi? Untuk mengetahui jawabannya, berikut wawancara bersama Galeri Investasi Universitas Satya Bina. Kenalkan, nama saya Milky Bang dari materi pokok kami. Kalau belum tahu, nama Bang siapa? Oke, nama saya Justin Merah. Saya staf dari investasi. Uh, Kalau Abang ngerti dari galeri investasi, berarti Abang tahu dong apa itu investasi, Kak? Kalau boleh tahu, Abang bisa kasih tahu nggak pengertian dari investasi itu sendiri? Nah, investasi itu adalah kegiatan kita menanam modal di suatu instrumen investasi gitu, seperti saham. Nah, kalau misalkan saham itu kita menanamkan modal supaya kita mendapatkan keuntungan. Berarti Abang udah tahu dong jenis-jenis investasi apa itu, Kak? Kalau udah tahu, berarti Abang udah pernah nih memilih investasi, kan? Kalau udah tahu, Abang investasi di mana? Kalau saya sih investasinya di saham. Nah, ada juga sih obligasi, cuman itu sekitar 20% dari yang saya pegang keuangannya gitu. Abang pernah nggak mendengar instrumen keuangan? Instrumen keuangan? Ya, tahu. Betul. Investasi. Iya, apa itu instrumen keuangan? Gitu? Nah, kalau instrumen investasi itu ada 3 jenis ya, yaitu obligasi, reksadana, sama saham. Jadi Bang, kalau yang tadi Bang bilang kan obligasi, reksadana, sama saham. Kalau menurut Abang nih, kalau kami kan pemula, Abang lebih menyarankan kami memilah yang mana dari yang ketiga instrumen keuangan ini? Nah, kalau saya sih, kalau untuk pemula ya, saya merekomendasikan reksadana. Kenapa? Karena dia itu, reksadana itu naiknya cenderung stabil. Jadi, dia per bulan kalau nggak salah 3%. Jadi, kalau misalkan kalian nggak mau memantau market, kalian tanamkan saja di situ. Dia cenderung stabil. Yang terakhir nih Bang, cara kami biar investasinya kan kadang kita naik, kadang turun gitu kan. Cara biar kita nggak, karena orang kan ada khawatir gitu kan uangnya habis. Cara biar kita nggak khawatir itu gimana gitu? Yang pertama itu kalian analisis dulu sebelum kalian berinvestasi. Kalau kalian sekedar kayak FOMO, nah kalian itu kalau misalkan udah FOMO terus tiba-tiba turun, kalian kan sendiri yang panik kan. Nah, jadi saran saya pertama itu kalian itu harus analisis dulu. Terus yang kedua yang seperti saya bilang tadi, jangan FOMO, itu aja sih. Supaya kalian biar nggak stres waktu turun. Oke Bang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu investasi. Seperti tadi yang dikatakan Abang tadi, investasi itu adalah di mana kita menanamkan modal atau aset kita untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Ada beberapa jenis investasi seperti obligasi, reksadana, saham, emas maupun properti. Nah, di dunia keuangan itu, aset dan kekayaan itu terbagi menjadi dua, financial asset dan real asset. Apa sih perbedaan dari real asset dengan financial asset? Kalau dia financial asset, itu asetnya itu berlembar, seperti obligasi. Kita membeli lembaran obligasi. Selanjutnya, kalau di aset real, itu seperti asetnya itu berwujud gitu, seperti kayak tanah, bangunan, gedung, atau dia mesin pabrik bahkan. Dan nilainya itu tetap gitu, dan memiliki keuntungan berjangka panjang. Nah, itu dia guys, dari perbedaan dari financial asset dengan aset real. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses investasi dan portofolio. Portofolio adalah kumpulan aset yang dimiliki oleh investor. Ada dua pendekatan investasi, top down dan bottom up. Nah, top down ini dimulai dengan mengalokasikan aset terlebih dahulu. Sedangkan bottom up berfokus secara langsung dengan pemilihan saham. Nah, dua pendekatan ini memiliki keunggulannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan investor. Aset keuangan itu memiliki 3 jenis. Yang pertama, pendapatan tetap, equity, derivative. Kenapa sih harus ada pasar keuangan? Selain itu, pasar keuangan membantu kita mengkonsumsi waktu. Misalnya kita menyimpan uang sekarang dalam bentuk aset keuangan, lalu kita mengambil uang tersebut saat membutuhkan di masa tua nanti. Terakhir, di dalam pasar keuangan, ada satu hukum alam yang kalian wajib ingat, yaitu risk-return trade-off. Artinya, resiko dan potensi keuntungan itu berbanding lurus. Aset yang menawarkan keuntungan besar, maka punya resiko yang besar juga. Jadi, jangan mudah tergiur dan teriming-iming untung cepat dan besar tanpa resiko ya.